Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para remaja dan seluruh anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada waktu yang sangat mulia ini di penghujung bulan Ramadan kecuali adalah menggerakkan lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat yang insyaallah akan mendatangkan rahmat, taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat syukur. Bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah diberikan kepadanya. Sekarang kita sudah berada di posisi penghujung bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila beliau masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, syaddul mi'zar, menguatkan ikat pinggang, wa ahya al-lail, menghidupkan waktu malam, wa aiqadhu ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada ranah 10 terakhir bulan Ramadan. 3 hal yang beliau lakukan. Beliau menambah ikat pinggang, artinya justru beliau menguatkan tenaganya. Tentu minta dari Allah. Allah minta, dia berdoa, ya Allah kuatkan aku, karena tanpa ada pertolongan Engkau kami tidak bisa berdaya. Maka kita minta sama Allah. Kedua, Rasulullah SAW syaddal mi'zar, kedua ahya al-lail, menghidupkan waktu-waktu malam itu dengan ibadah. Di masjid kita ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun lalu kita bersyukur kepada Allah menghidupkan malam lail untuk menggapai mencari Lailatul Qadar. Juga kata Nabi, wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Maka ini jamaah amalan yang dilakukan Rasul. Kita hendaknya mengikuti beliau. Tapi saat ini, fenomena saat ini justru kami lihat banyak kaum muslimin dan muslimat, mereka sibuk pergi ke mal, ke toko, beli persiapan lebaran, baju baru, mendatangi toko-toko kue, melengkapi koleksi kue-kue. Belum ada nastar, beli nastarnya lagi. Belum ada kue saljunya, beli kue saljunya lagi. Belum ada kue keju Saya hafal kan, biasa saya lihat. Datang semua itu. Belum lagi, mohon maaf, ada lagi banyak orang datangi warung-warung makan karena pelampiasan. Terakhir ini bro katanya. Bahkan naudzubillah, saya sering dapat di siang hari orang udah nggak puasa. Saya nguping, kau puasa Ki? Tidak mak. Terakhir nih ya Allah ya Rahman. Nabi sudah contoh tadi, justru di akhir beliau apa? Terbalik, lebih memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan begini. Perkara-perkara itu tadi yang sebut saya mengumpulkan, mempersiapkan koleksi baju lebaran apa saja itu enggak dilarang. Tidak dilarang. Namun jangan lupa yang sampai kita dilarang merugikan adalah jangan sampai kita lalai untuk mendapatkan keutamaan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Ini yang kita takutkan. Lalai kita, lengah. Yang padahal malam 10 terakhir malam itu ada satu keistimewaan jamaah sekalian. Yang kata Allah khairum min alfi syahr. Bahwa orang yang beribadah pada malam itu
lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. 83 tahun Pak, saya hitung 83 tahun lebih sekian bulan. Jadi kalau ada orang yang bersedekah malam itu, ada orang baca Quran malam itu, ada orang yang sholat qiyamul lail malam itu, ada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua malam itu, maka pahalanya melaksanakan kebaikan selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Ya, kata ulama kita sih, semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu terjadi di waktu maghrib. Ya. Jadi misalnya malam Qadar 27 bisa contoh ya, contoh. Mudah-mudahan insyaallah 27 kemarin. Maghribnya itu sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, makanya kalau habis maghrib banyak kebaikan. Ada orang sedekah serta itu dapat semua pahala. Sampai waktu azan subuh habis. Tidak ada lagi Lailatul Qadar, paling malaikat. Itu malaikat jemaah sekalian. Pada malam Lailatul Qadar ternyata jumlah malaikat yang turun itu lebih banyak dari batu-batu kerikil yang ada di dunia ini. Coba mungkin hitung batu kerikil di dunia berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa. Malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari batu kerikil. Dan dipimpin oleh malaikat ruh Jibril alaihissalam. Yang kalau dia bentangkan sayapnya sebelah saja, dunia akan tertutup semuanya. Bayangkan, seandainya ada alat dan Allah perlihatkan ada malaikat turun, saya yakin ini sepi itu mal. Penuh itu masjid. Orang pada berzikir, orang pada menangis pasti. Tapi ini perkara yang gaib jemaah sekalian. Ini ujian dari Allah. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah misteriskan? Karena inilah usaha upaya kita untuk berjuang, bermujahadah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentu orang-orang yang sudah maksimal ibadah dari 21 sampai akhir, maka insyaallah beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Juga orang yang melakukan maksiat dan dosa pada malam Lailatul Qadar diganjar dengan 1000 bulan. Hati-hati juga. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan bersedih ya tentu kita bersedih sekarang. Ibarat sudah mau meninggalkan kekasih kita ini, orang yang lebih dari kekasih ya, orang yang melebihi dari orang yang kita kasihi. Bulan Ramadan, walaupun sudah mau melambaikan tangan, dia sudah mulai memberikan informasi pada tuan rumah, Pak, saya nggak lama lagi mau pamit nih, gitu. Perasaan tak bagaimana Bapak Ibu kalau ada tamu tiba-tiba sudah mau ngomong, berapa hari lagi saya mau pulang ini Bu, gelisah kan? Kita gelisah. Nah, Bapak sekalian, masih ada berapa hari lagi ini sampai hari Selasa ya. Ya saya dapat informasi malah, ya ini terjadi gerhana nanti di tanggal 8 besok ya. Besok malam terjadi gerhana matahari, cuman nampak nggak di sini. Yang nampak itu di Amerika Serikat. Kita ini malamnya, di sana pagi kan 12 jam. Bagian yang terang itu gelap nanti. Dan ini fenomena gerhana matahari yang sangat masya Allah jarang terjadi, gelap. Tapi di Indonesia tidak, karena malam hari terjadi pukul 10.00 sampai pukul 03 sekian. Terpanjang ini gerhana. Maka ini ada keuntungan informasi dari ahli astronomi bahwa insya Allah di hari Selasa itu bulan sudah matang di atas 3 derajat. Jadi semua bersamaan hari Idul Fitri jatuh pada hari Rabu. Ini insya Allah, ini prediksi. Ya, kita bersyukur. Saya baca saja itu sudah senang sekali kurasa. Kita bersamaan hari Idul Fitri insya Allah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang saya ingin sampaikan juga, saya sampai jam berapa ceramah ya? Hah? Ya, nggak apa-apa tambah lagi Pak ya, karena saya rindu juga ini. Saya baru ketemu lagi sama jamaah Masjid Ar-Raid. Karena saya banyak juga beraktivitas di daerah Monconglaye. Ya, doakan semoga di sana juga seperti di sini. Ya, di sana juga sudah ada masjid sampai nggak pernah ada lail. Tidak tahu syuruk, masya Allah, saya menangis. Sekarang alhamdulillah lail sudah berjalan dua kompleks. Syuruk sebagian kaum muslim sudah kenal sana. Jadi kami dari nol lagi. Semoga dimudahkan kita berdakwah sana sehingga apa yang dirasakan ibu-ibu bisa juga diamalkan di sana insyaallah taala. Yang kedua saya ingin sampaikan, saya melihat informasi ini dari panitia ya, perkembangan infak, masya Allah luar biasa ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para muhsinin yang sudah bersedekah yang membantu panitia Ramadan ini, yang memberikan bantuan biaya dan semua sehingga terlaksana kegiatan kita ini, masya Allah. Barakallahu fikum wa baraka ya fi ahlikum wa amwalikum insyaallah. Saya
malah mengajak, masih ada 2 hari ini, ayo keluarkan rezeki kita, sedekahkan Ki. Kita tidak tahu soalnya tahun depan apakah kita masih ketemu bulan Ramadan yang nilainya orang bersedekah itu Bu berlipat kali pahala sekarang ini. Luar biasa ya. Sedekahkan Ki, memang pahala tak rezeki kita yang ada pada saat ini. Sebab keutamaan orang bersedekah itu sangat besar. Saya kasih kisah nih. Kisah ya. Ya, saya satu aja karena biasanya saya bawakan 2 kisah, tapi satu aja. Kisah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau Ali bin Abi Thalib pulang dari rumah mertuanya. Mertua beliau kan Rasulullah ya. Beliau kawin sama putrinya siapa? Fatimah. Ya. Pulang dari mertuanya, datang ketemu istrinya di rumah. Apa kata Ali suaminya? Umi, ibu, istriku, apakah ada makanan di meja? Saya lapar ini, gitu. Mau makan. Apa kata istrinya? Mohon maaf Ki, suamiku, kebetulan saya tidak masak. Ya, tidak ada apa-apa di dapur. Yang ada sama saya cuma uang 6 dirham. Itu pun hasil dari gaji upah saya memintal ya, kulit domba milik Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. 6 dirham saja. Ali orang sabar, ya tidak apa-apa istriku. Kira-kira kalau bapak habis kerja di kebun, menggali sawah sekian hektar, keluar keringat sampai 1 gayung, kacipruk lagi, gitu. Pulang ke rumah, yang dibayangkan ada makanan, tiba-tiba kata istrinya, Abah tidak ada makanan. Kira-kira bagaimana kita? Marah-marah pasti. Tapi Sayyidina Ali tidak sabar, masya Allah. Buah kesabaran dan buah keikhlasan. Akhirnya apa? Ini uang yang 6 dirham Abi, saya mau belikan makanan buat anak kita Hasan dan Husain. Oh iya. Kalau gitu saya belikan deh. Saya belikan sekaligus saya mau makan itu, ya silakan. Pergi Mi Ali dengan bawa uang 6 dirham untuk beli kue buat anaknya dan dia. Pergi ke pasar. Belum sampai di pasar, masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an ketemu sama seorang pengemis. Ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya belum makan beberapa hari, lapar tak kodong. Siapa yang mau menyedekahkan uangnya, saya mau beli makanan, semoga Allah berkahi dia. Mengemis. Sayyidina Ali dapat, bingung dia. Kasih, jangan ini uang. Kasihan juga kalau nggak kasih, lapar dia. Kalau saya kasih, saya nggak pulang, nggak bawa apa, tidak beli apa-apa. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menyerahkan uang 6 dirham itu kepada pengemis. Oh yang kepepet Pak. Kita dalam kondisi begitu, kira-kira bagaimana ini? Beli jangan, kasih jangan. Pasti kita pilih jangan dulu karena saya belum makan ini. Tapi Sayyidina Ali menyerahkan uang 6 dirham kepada pengemis. Dikasihlah. Akhirnya setelah pengemis itu bahagia terima kasih pulang, maka Ali pulang ke rumahnya. Ya. Balik ya. Setelah balik ketemu sama siapa? Sayyidina Fatimah. Kata Fatimah, mana belanjaannya Abah? Makanan roti. Oh, mohon maaf, saya tidak beli karena uang yang saya pegang saya serahkan, saya kasih pengemis tadi. Ya Fatimah radhiyallahu anha orang yang istri solehah, dia justru memuji, masya Allah, semoga Allah balas kita abi iye, semoga Allah mendatangkan rezeki lagi baik. Akhirnya apa? Pergilah Sayyidina Ali lagi curhat ke rumah Rasulullah, menceritakan kejadian ini. Beliau begitu suka curhat kepada mertuanya. Sebelum sampai rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bertemu kepada orang Arab Badui yang membawa onta gemuk besar. Nah tarik itu ontanya bapak, kontang gitu. Ternyata mau dijual. Ali, iya, mau kemana? Saya mau ke rumah Rasulullah, mertua saya. Tolong saya dong, tolong apa? Beli onta saya. Tidak ada uang saya beli onta ini, baru saya juga sudah saya serahkan uang 6 dinar. Tolong beli Ali, saya butuh uang. Saya nggak punya uang kontan ini. Beli pelek tempo, hutang saya. Yang penting yang onta saya dibeli sama kita Ali. Waduh, oke. Dibelilah sama Ali. Orang yang sangat pemurah lobah, dia beli, masya Allah. Janjiannya utang, nanti dibayar. Diambillah tuh onta sama Ali. Perjanjian dibayar menyusul ya. Ditarik itu onta, dibawa ke rumah, mau kasih lihat sama istrinya. Beli onta kodong. Ya, 100 dirham Pak, dijual 100 dirham, murah. 100 dirham dikasih sama Ali. Harusnya itu mahal. Dibawa ontaknya ke rumah. Belum sampai di rumah, subhanallah, Sayyidina Ali bertemu sama juragan yang sedang mencari onta. Dia tanya, Ali, onta siapa itu?
Onta saya barusan saya beli. Saya butuh onta kok dong. Bila bisa saya beli itu onta. Barusan saya beli ini. Berapa kita beli Ali? Saya beli 100 dirham. Saya beli 300 dirham tunai kan Allah. Ya. 300 dirham. Kalau Bapak mungkin sudah jelas lepas ya. Untungnya berapa? 200. Wah ya dirham ini Pak. Kalau orang bisnis pasti lepas. Tapi Ali karena dia butuhnya Ji, bukan uang butuhnya. Kalau gitu ambil pelek. Dibayarlah 300 dirham, diambil ontaknya. Ali nggak bawa mie ontak, bawa uang 300 dirham. Masih ada hutang 100. Harus membayar 100 kepada siapa? Pemilik ontak. Datangi orang Arab, Pak, ini saya bayar ontak tak. Cepat pula kamu bawa uang kali. Ya alhamdulillah ada. Akhirnya Sayyidina Ali pulang bawa berapa? 200 dirham Ibu. Sampai di rumah. Nah cerita itu sama istrinya. Bla 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 sampai akhirnya ujung-ujungnya ini untungan saya. Apa yang dibilang? Fatimah radhiyallahu anha tersenyum dan mengatakan, wahai Abi, wahai suamiku, engkau mendapatkan untung yang lebih besar karena 6 dirham yang telah engkau infakkan kepada pengemis tadi itu. Subhanallah. Bayangkan Pak. Gara-gara 6 dirham dapat 200. Dan benar kata Allah, siapa orang yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan tangkainya, buahnya terus berlimpah ruah. Maka orang-orang yang suka bersedekah Bapak Ibu sekalian terkhusus di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedekah, yang menghidupkan aktivitas amaliyah kita di masjid ini. Ya termasuk ya saya bersyukur juga ini Bapak Muhammad Yunus ini yang mohon maaf saya tidak memuji, yang selalu dikirim share itu YouTube-nya Pak. Dia share itu. Dan saya juga share juga ke orang. Sempat nanti yang buka YouTube itu dapat hidayah. Subhanallah. Beliau bukan seorang pendakwa Pak. Dia bukan seorang yang suka ngomong, tapi gara-gara mungkin YouTube itu di-share, orang dapat hidayah. Ini pahala yang sangat besar. Masih katakan kebaikan itu tidak mesti harus di atas podium. Kebaikan itu bisa saja apa yang kita punya skill. Ya, menjadi orang ini itu yang penting, intinya untuk berjuang agama Islam. Insya Allah semua ini akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan rahimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ceramah saya mohon maaf bila ada hal yang kurang ya. Kami sekali lagi, terutama saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, muncul jarang ya. Tapi saya tetap memantau semua aktivitas masjid ini ya. Karena kami punya tanggung jawab dan saya ada suatu kegiatan saya akan datang berusaha bila ada kegiatan ya. Dan saya doakan dan kita sering mendoakan semoga Bapak Ibu jamaah masjid kompleks Ar-Raid dan seluruh jamaah dan seluruh warga kompleks Pemda diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan berberkah dan ditambahkan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah berusaha berdoa agar masuk bertemu dalam surga bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebelum saya tutup Bapak Ibu pesan saya nanti di akhir Ramadan di hari Selasa ya. Jangan ke kemana-mana, duduk maki yang manis, duduk cantik ki. Karena kata Nabi tidak ada doa tempat yang paling afdol menjelang detik-detik berbuka. Nah, itu buka puasa terakhir itu Pak. Duduk maki yang manis minta doa apa? Ya Rabbi, catat terima semua amal saya ya Allah. Kedua, ampuni dosa saya ya Allah. Sebab katanya begini, celaka. Ya, Jibril datang ke podium, kata Jibril, ya Rasul mau enggak aminkan doa saya? Bayangkan Jibril yang berdoa, Rasul aminkan. Di antara doanya, celaka orang yang ketika Ramadan datang, kalau Ramadan pergi meninggalkan dia falam yukfar lahu. Tidak, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Nabi. Maka ayo doa di akhir Ramadan itu, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Yang ketiga, doakan, ya Allah, pertemukan sekali lagi tahun depan. Ini dia. Minta lagi sama Allah, kan boleh ya? Kita kan biasa meminta juga sama semua orang, enggak kan boleh saja sama Allah. Allah suka keluh kesah kita kok. Siapa orang yang sangat banyak berdoa, Allah lebih suka. Allah senang mendengar keluh kesah hambaku. Senang sekali Allah. Tapi orang yang jarang berdoa, Allah enggak suka. Semakin Allah diminta, semakin Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya. Minta ki, ya Allah, pertemukan sekali lagi tahun depan dengan bulan yang aku cinta ini. 3 doa itu tadi, ya. Semoga kita diberikan kesehatan,
Dan mari kita banyak beristighfar, berdoa di penghujung bulan Ramadan ini. Kita bahagia insyaallah karena kita akan bersama-sama masuk pada hari raya Idul Fitri. Beras sudah ada, zakat jangan lupa zakat fitri, zakat mal ya, bayar semua ya supaya kita bebas tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.